Film dimulai diperkenalkan seorang wakil komisaris polisi bernama Vijay Kumar. Kebengisannya tidak mengampuni bentuk apapun tindak kejahatan, membuat sosok Vijay sangat disegani musuhnya. Begitu juga ia sangat dicintai masyarakat, karena kerap kali membantu orang-orang yang tertindas. Di hari itu ia dibawa oleh ibunya karena akan dijodohkan dengan seorang wanita. Namun pernikahan itu tidak akan terjadi. Wanita tersebut yang enggan menikah dengan Vijay karena ia sudah mempunyai pacar. Begitu juga dengan Vijay yang tidak tertarik dengan wanita tersebut. Sepulang dari sana, di lampu merah Vijay mendapati seorang anak kecil yang meminta kepada Vijay untuk membeli tisunya. Vijay bertanya, "Kenapa kamu tidak sekolah?" Anak itu enggan menjawab. Lalu ibu Vijay memberinya uang. Namun anak tersebut menolak dan berkata uang tersebut tidak akan berguna baginya. Kalau ada, berikan saja makanan. Saudara anak itu datang melarang Vijay berbicara dengan mereka. Karena itu dilarang preman setempat dan anak itu akan mendapatkan hukuman. Preman tersebut datang mengingatkan kepada Vijay untuk tidak mencampuri urusannya atau ia akan membunuh Vijay. Lalu Vijay meminta kepada ibunya untuk menunggu di dalam mobil. Sedangkan Vijay biasalah akan membereskan preman-preman itu. Ternyata jumlah preman tidak sedikit yang Vijay kira. Namun apalah, jika keberanian sudah tertanam di dalam dirinya dan pertarungan pun terjadi. Para preman tersebut takluk di tangan Vijay, lalu dibawa ke rumah sakit dan diobati oleh dokter bernama Mitra. Mitra menanyakan kepada preman siapa yang melakukan ini semua, sehingga mereka babak belur. Preman tersebut menjawab bahwa ini semua ulah seorang perwira polisi. Mendengar itu, Mitra meminta untuk membawakan perwira polisi tersebut. Vijay datang ke hadapan Mitra. Di sini Mitra marah-marah karena Vijay telah membuat mereka babak belur. Bagaimana seandainya mereka lumpuh? Namun di sini Vijay membalikkan omongan bagaimana perbuatan yang telah mereka lakukan. Sebanyak 70 anak kecil yang dijadikan budak oleh preman tersebut. Kakinya dipatahkan, matanya disiram membuatnya mengemis di jalan. Anak-anak kecil telah diberi perawatan. Di sini anak kecil itu meminta kembali tawaran Vijay yang akan menyekolahkannya. Lalu Vijay menyuruh asistennya bernama Rajendran untuk membawa seluruh anak-anak kecil ke rumahnya untuk diberikan perawatan dan pendidikan. Melihat itu semua, Mitra tersipu malu karena telah berprasangka buruk kepada Vijay. Mitra menanyakan kepada Vijay, apakah Vijay sudah mempunyai pasangan? Vijay menjawab, boro-boro neng. Mitra yang akan kembali bekerja. Ia mengajak Vijay bertemu malam selepas ia bertugas. Malam harinya selepas bekerja, mereka berdua bertemu di sebuah bis. Mereka berdua berkenalan hingga mereka berdua lebih dekat. Tak hanya itu, Vijay mengenalkan Amrita kepada ibunya, menandakan keseriusan dalam hubungan mereka berdua. Dari keduanya mempunyai kesamaan, di mana Amrita yang menginginkan sosok seorang ibu, mengingat ibunya yang sudah tiada. Begitu pula dengan ibu Vijay yang menginginkan seorang putri. Berkat kenalan dengan Vijay seolah-olah melengkapi kekurangan dari keduanya. Pada akhirnya ibu Vijay menyetujui hubungan mereka berdua. Di malam harinya Vijay kedatangan seorang kakek yang ingin mengajukan keluhan bahwa putrinya bernama Raji yang bekerja sudah 3 hari belum pulang. Vijay menanyakan selama 3 hari apakah kakek tidak mengajukan keluhan kepada polisi terdekat. Si kakek menjawab ia sudah melaporkan keluhannya, namun polisi meminta bayaran untuk bisa menemukannya. Lalu Vijay menanyakan kapan terakhir kali Anda berbicara dengan Raji. Si kakek menjawab pada Rabu malam sekitar jam 8. Raji mengatakan dia akan kembali ke rumah dalam 1 jam. Namun setelah itu tidak ada kabar lagi dari Raji. Kemudian Vijay langsung mendatangi di mana Raji bekerja. Memeriksa semua rekaman CCTV. Terdapat rekaman ketika Raji hendak keluar jam 8.30 malam. Lalu Vijay pergi ke gerbang. Dengan instingnya ia mencoba menelusuri Raji. Satu pedagang mengatakan antara jam 8 sampai jam 9 Raji selalu mengisi daya telepon di tokonya, yang kemudian pergi ke halte bis. Vijay mencurigai sebuah kebun di belakang. Lalu ia mengarahkan semua polisi dan anjing pelacak, namun tidak mendapatkan hasil apapun. Mendatangi halte bis untuk memeriksa rekaman CCTV. Di sana satu anggota polisi menemukan ponsel Raji dan ID card-nya yang kemungkinan dibuang oleh seseorang di dekat halte bis. Dengan itu Vijay menyuruh untuk memeriksa di rekaman CCTV kendaraan yang melewati jalan halte pada jam 8.30 sampai jam 9. Terdapat 2 sepeda motor dan 1 mobil Audi yang melaju kencang. Dengan itu Vijay menyuruh untuk menemukan pemilik mobil Audi tersebut. Di keesokan harinya jasad Raji ditemukan yang tergeletak oleh seorang pengembala lalu dilarikan ke rumah sakit. Vijay mendatangi rumah sakit. Hasil investigasi bahwa korban diperkosa selama 3 hari dengan kejam. Ia kehilangan banyak darah dan juga alat vitalnya rusak. Untuk menghancurkan bukti dengan kejam, pelaku memasukkan karat besi ke alat vitalnya. Di tengah koma, Vijay dengan secara perlahan dan lembut menanyakan kepada Raji, siapa yang telah berani melakukan ini semua? Kenapa ia bertanya? Karena pelaku pantas mendapatkan hukuman yang berat atas perilakunya, sehingga tidak akan ada lagi korban selanjutnya. Vijay mengatakan kepada Raji, anggap saja Vijay sebagai saudara Raji, agar ia bisa bergegas menghukum pelakunya. Raji menjawab, yang melakukan ini semua adalah Aswin, anak menteri bernama Vanama Malai. Namun setelah itu tak berselang lama, Raji menghembuskan napas terakhirnya. Setelah pemakaman, ayah Raji memohon kepada Vijay untuk menyeret pelaku ke pengadilan, serta memberikan hukuman yang lebih berat atas apa yang dilakukan kepada Raji. Lalu Vijay mendatangi rumah Vanama Malai, meminta untuk menyerahkan putranya yang telah melakukan perbuatan kejam.
Namun Vanama Malai juga tidak tahu keberadaan putranya karena sudah 3 hari belum pulang. Vijay menegaskan apapun itu alasannya ia akan tetap menangkap Aswin dan memberikan hukuman yang setimpal. Mendengar itu, Vanama Malai mengatakan, silahkan saja lakukan tugas Anda. Namun ingat, tangkap saja Aswin, jangan pernah coba untuk menyentuhnya. Di sore harinya, Vijay dan Rajendran berjalan santai dan menepi di sebuah jembatan. Rajendran mengeluh kenapa kasus ini malah menemui jalan buntu. Ia sangat kasihan kepada ayahnya Raji yang hari ke hari bersedih karena pelaku belum ditemukan. Vijay bertanya kepada Rajendran, apa yang akan dilakukan Rajendran ketika ia berhasil menangkap pelaku. Rajendran menjawab ia akan memukulinya hingga memar, melukai wajahnya hingga tidak dikenali, lalu menggantung di bawah jembatan. Mendengar itu, Vijay menyuruh Rajendran untuk melihat ke bawah jembatan. Rajendran dibuat terkejut, ternyata si pelaku telah tergantung di bawah jembatan. Terungkap Vijay dengan secara sempurna telah menangkap dan memberikan hukuman seperti apa yang dikatakan oleh Rajendran. Investigasi dilakukan. Vanama datang menanyakan kepada Vijay di mana Aswin. Vijay menunjukkan ke arah Aswin yang sudah terbungkus. Melihat itu membuat Vanama sangat terpukul. Hasil investigasi dokter mengatakan bahwa ini pembunuhan brutal. Jasad Aswin wajahnya patah dengan besi. Ada tanda bahwa Aswin disiksa selama 3 hari. Dan alat kelaminnya juga telah dipotong sebelum kematiannya. Sangat mengenaskan. Mendengar penjelasan dari dokter, Vanama mengajak Vijay berbicara 4 mata. Vanama mengatakan, ia meyakini bahwa Vijay lah yang telah melakukan ini semua kepada Aswin. Vanama akan membalaskan dendam atas apa yang telah diperbuat Vijay kepada putranya. Vijay mengatakan, oh silahkan saja, jika memang Vanama menemukan bukti bahwa Vijay lah yang melakukan ini semua. Siapapun pelakunya, memang Aswin pantas diberi hukuman atas perbuatannya. Di keesokan paginya, Vijay dibawa oleh Mitra ke hadapan ayahnya. Di mana di sana Vijay menyampaikan maksudnya bahwa ia berniat untuk menikahi Mitra. Ketika Vijay memberikan secangkir kopi kepada ayah Mitra, pembuktian jika ayah Mitra menerima kopi tersebut tandanya ia juga merestui hubungan mereka berdua. Namun tiba-tiba anak buah Vanama menyerang mereka. Untungnya tidak ada satupun yang terkena tembakan. Vijay langsung membawa mereka ke tempat yang aman. Ia berhasil menghabisi anak buah Vanama. Namun ayahnya Mitra malah membawa pulang Mitra karena berhubungan dengan polisi hanya akan mendatangkan resiko besar. Dengan kesal Vijay langsung mendatangi Vanama karena Vanama yang telah berani mengganggu pertunangannya. Di sini Vijay menegaskan bahwa anak buah kiriman Vanama tidak sama sekali mempan untuk dirinya. Mengingatkan jika Vanama terus mengganggu kehidupannya, Vijay tidak akan membiarkan hidup Vanama menemukan kedamaian. Setelah kepergian Vijay, Vanama memerintahkan adiknya bernama Ratnam untuk segera membuat rencana pembunuhan Vijay. Beberapa hari kemudian di malam harinya Vijay menemui Mitra yang tengah pulang bekerja. Mengingat mereka cukup lama tidak bertemu, Vijay menanyakan kenapa Mitra menjauh darinya. Di sini Mitra mengatakan sekiranya hubungan kita tidak akan terwujud jika Vijay masih menjadi seorang perwira polisi. Memang Vijay seorang pahlawan untuk kota, tetapi tidak untuk keluarga. Hanya akan membawa resiko besar untuk keluarganya nanti kalau Vijay tetap menjadi seorang perwira polisi. Mendengar itu Vijay memberhentikan Bajai memberikan pilihan terakhir kepada Mitra. Mitra tidak menanggapinya. Namun tidak berselang lama Bajai berhenti. Mitra menghampiri Vijay kembali bahwa sulit untuk jauh dari Vijay. Di sini Vijay mengatakan jauh di dalam cintaku padamu. Itulah caraku mencintai karirku sebagai polisi. Vijay tidak mau kehilangan keduanya. Mendengar itu membuat hati Mitra luluh kembali ke pelukan Vijay, memutuskan untuk segera melaksanakan pernikahan. Singkat cerita, Vijay dan Mitra menikah. Beberapa bulan kemudian mereka berdua dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nivi. Di rumahnya Mitra mengatakan berkat Vijay, ia menjadi lebih sempurna, suami yang penuh kasih, dan ibu mertua yang melakukan dirinya seperti anak kandungnya sendiri. Mitra memiliki impian meminta kepada Vijay untuk membawa dirinya dan anaknya tinggal di sebuah perdesaan yang sunyi penuh kedamaian, jauh dari internet supaya mereka punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Nantinya di sana Vijay akan mengantarkan Nivi sekolah setiap harinya dengan sepeda motor. Kita bertiga akan lebih hidup bahagia di sana. Namun tiba-tiba Mitra ditembak hingga pingsan. Ternyata Vanama dan anak buahnya datang menyiksa Vijay. Menyeret mereka berdua yang sudah tak berdaya. Tak hanya itu, Ratna menembak ibunya Vijay hingga tewas. Dan kejamnya membiarkan Nivi di genangan air sendirian hingga tenggelam. Lalu anak buah Vanama menaruh gas kecil di microwave dan menyalakan kompor lalu langsung pergi. Mitra tersadar dari pingsannya. Mendengar Nivi menjerit, ia langsung bergegas pergi dengan tubuh yang sudah tak berdaya. Terkejut melihat ibu mertua yang sudah meninggal. Lalu menyelamatkan Nivi, membangunkan Vijay dan berkata, meminta untuk yang terakhir kalinya. Jika nantinya Vijay tetap menjadi seorang perwira polisi, tinggalkan Nivi di sini. Namun jika memang Vijay seorang ayah yang baik, bawa Nivi ke dalam seperti impianku. Setelah itu, Mitra meninggal dunia di pangkuan Vijay. Vijay sangat bersedih dan tak berdaya. Bagaimanapun ia harus menyelamatkan Nivi. Tak berselang lama, gas meledak dengan hebat membuat rumah hancur berkeping. Atas kejadian tersebut, media digemparkan dengan kematian Vijay Kumar. Semua orang mengira bahwa Vijay telah meninggal dalam kejadian ledakan tersebut. 5 tahun kemudian terungkap ternyata Vijay Kumar masih hidup, berganti nama menjadi Joseph.
Di sana ia membesarkan Nivi seperti mana yang diimpikan oleh Mitra. Di pagi harinya selalu mengantarkan Nivi sekolah dengan sepeda motornya meski sering terlambat. Hal itu membuat guru bernama Ibu Ani selalu mengherankan kenapa sering terlambat. Namun ia tak bisa memarahinya karena tertarik kepada Vijay. Kerap kali Nivi seringkali menjodoh-jodohkan Ibu Ani dengan Vijay. Bersama asisten setianya, Vijay membuka usaha dagang roti. Suatu hari Vijay terlambat menjemput Nivi. Nivi kesal menceritakan bahwa temannya bernama Kuta telah memukulnya. Vijay menanyakan apakah Nivi membalasnya. Nivi menjawab tidak, karena Vijay selalu mengajarkan kasih sayang bukan perkelahian. Vijay mengatakan jika Nivi tidak bersalah, berikan pelajaran kepada Kuta sehingga Kuta menyesali perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya kepada Nivi atau orang lain. Mendengar itu lalu Nivi pergi untuk memberikan pelajaran kepada Kuta. Keesokan paginya Ibu Ani datang untuk menjemput Nivi. Vijay terbangun dan mengucapkan I love you kepada Nivi. Di sini Ibu Ani kegeeran, dia kira Vijay mengucapkan itu kepada dirinya. Tak berselang lama Vijay mendapatkan kabar bahwa Nivi kecelakaan di dekat rel kereta api. Ia bergegas langsung ke rumah sakit. Di sana ia memarahi Ibu Ani. Semua ini gegaramu, siapa yang menyuruhmu untuk membawa Nivi? Ternyata Nivi tidak kenapa-napa. Ia menceritakan Ibu Ani telah menyelamatkan dirinya dari preman-preman sehingga Ibu Ani terluka di tangannya. Lalu Vijay kembali menghampiri Ibu Ani meminta maaf karena telah menyalahkannya. Tak lama itu polisi datang meminta kepada Vijay untuk datang ke kantor polisi atas laporan yang dibuatnya. Vijay heran, ternyata yang membuat laporan adalah Ibu Ani. Mendengar itu Vijay kesal kenapa Ibu Ani membuat laporan mengatasnamakan Nivi. Ibu Ani menjawab karena ia takut preman-preman menyelakai Nivi kembali. Tak terima, Vijay didampingi Ibu Ani datang ke kantor polisi untuk mencabut kembali laporan tuduhan terhadap preman. Vijay menandatangani pencabutan laporan tersebut. Tak lama itu inspektur datang menanyakan karena merasa pernah bertemu dengan Vijay di saat training di kepolisian. Namun Vijay berdalih, menjawab bahwa namaku Joseph. Mungkin Pak Inspektur itu hanya salah lihat karena Vijay juga tinggal di desa ini dan berjualan roti. Lalu Vijay pergi, Pak Inspektur berteriak dengan menyebut nama Vijay Kumar. Sialnya Vijay malah menoleh. Hal itu membuat Ibu Ani curiga dan heran. Pulang dari sana Ibu Ani langsung mencari tahu siapa sebenarnya nama Vijay Kumar yang disebutkan Pak Inspektur. Sedangkan di rumah Vijay kedatangan preman karena Vijay telah membuat laporan kepada polisi. Vijay menjelaskan bahwa yang membuat laporan bukan dirinya tetapi Ibu Ani. Preman yang tetap tidak terima menghajar Vijay dan terjadilah perkelahian. Sedangkan Ibu Ani sudah mendapatkan informasi tentang Vijay Kumar sebenarnya adalah Joseph dan juga kehidupan masa lalunya. Ibu Ani datang ke rumah Vijay terkejut dengan Vijay yang sudah menghabisi para preman-preman itu. Vijay memberikan isyarat kepada Ibu Ani yang sudah mengetahui dirinya, meminta untuk tidak memberitahu kepada Nivi. Ibu Ani yang penasaran menanyakan kepada Rajendran apa yang sebenarnya terjadi kepada kehidupan Vijay dan Mitra karena ia peduli terhadap Nivi. Rajendran menjelaskan bahwa benar Joseph adalah Vijay Kumar, seorang polisi bengis. Kehidupannya hancur di saat ia berurusan dengan Vanama Malai. Mitra dan ibunya tewas atas balas dendamnya Vanama kepada Vijay karena Vijay telah menghukum anaknya Vanama hingga tewas. Dan dia di sini sekarang untuk menjalankan sebagaimana impiannya Mitra. Mendengar itu Ibu Ani meneteskan air mata mendengar cerita pedihnya kehidupan keluarga Vijay. Beralih kepada Vijay yang mendatangi kepala preman untuk meminta maaf karena ia telah menghajar anak buahnya. Ia tak sepenuhnya bersalah, yang dilakukannya hanya melindungi putrinya. Kepala preman berjanji tidak akan mengganggu putrinya lagi. Setelah Vijay pergi, kepala preman menyuruh anak buahnya mencari tahu latar belakang siapa Vijay. Keesokan paginya, Vijay mengantarkan Nivi kunjungan sekolah. Ia khawatir karena tidak bisa mendampingi Nivi. Nivi pergi bersama teman-temannya. Tak lama dari itu, ia mendapatkan telepon. Ternyata yang menelpon adalah Vanama. Ia mengetahui bahwa Vijay Kumar masih hidup. Yang mengejutkan bahwa bis yang ditumpangi Nivi sudah bagian rencananya. Bis tersebut terjun dari atas jembatan. Melihat itu, Vijay langsung berlari ngajol untuk menyelamatkan mereka. Dibantu nelayan, Vijay berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam bis. Nivi berhasil diselamatkan. Namun ia sangat merasa bersalah karena harus melibatkan orang-orang yang tak bersalah. Tak lama, ia mendapatkan telepon dari Vanama, di mana Vanama mengatakan secupu itu Kak Vijay bersembunyi dari ketakutan dan mengatakan bahwa Vanama sedang berada dalam perjalanan untuk membunuh Vijay. Setelah mendapatkan telepon, ia malah tertawa, merasa ditantang jiwa perwiranya meronta-ronta bangkit kembali. Di malam harinya, Vijay mendatangi kantor polisi dengan mengenakan kembali seragam perwiranya. Dengan tegas, Vijay memberikan hukuman setimpal kepada Kari dengan menggantungnya hingga kos lalai. Melihat itu Ganesan pingsan karena ruas. Di keesokan paginya investigasi dilakukan. Ketua komisaris langsung turun tangan, menanyakan kepada Ganesan siapa yang membunuh Kari, karena satu-satunya orang yang bersama Kari ialah Ganesan. Ganesan menceritakan bahwa yang membunuh Kari ialah Vijay Kumar. Mendengar jawaban tersebut, ketua komisaris sangat tidak percaya bagaimana bisa orang mati hidup kembali. Malah menyuruh anggota membawa Ganesan untuk diperiksa psikologinya. Melalui media, semua orang digemparkan dengan kembali munculnya Vijay Kumar ke permukaan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun jika memang terjadi, mereka sangat bahagia karena Vijay kerap kali membela orang-orang yang tertindas dan menegakkan keadilan.
Fanama yang melihat berita tentang isu Vijay, ia menuduh bahwa ini semua hanya sandiwara belaka Departemen Kepolisian untuk melengsarkan dirinya dengan mengkambing hitamkan Vijay secara misterius. Konflik internal terjadi di mana antara adik dan kakak sedang tidak akur. Atas terbunuhnya Kari, Ratnam menuduh ini semua hanya permainan Fanama saja yang ingin meredupkan proyek yang telah Ratnam bangun. Namun Fanama mengatakan, saya juga korban bos. Ia mengingatkan setelah ini incaran Vijay adalah dirinya dan Ratnam. Namun Ratnam tidak percaya, malah menuduh kembali Fanama yang telah merencanakan pembunuhan kepada dirinya. Ratnam pergi ke proyek karena mendapatkan kabar tentang tewasnya pegawai. Sontak yang membuat seluruh pegawai ketakutan dan mengajukan undur diri dari proyek tersebut. Proyek yang setengah jadi, sayang jika tidak diteruskan. Lalu Ratnam membisikkan kepada mandor untuk menaikkan gaji para pegawai supaya mereka mau kembali bekerja. Dengan mengatakan mereka orang butuh uang. Jika gaji dinaikkan, yakin mereka takkan mundur. Lalu mandor mengumumkan kenaikan gaji. Tentu mendengar itu para pegawai mau tak mau harus kembali bekerja karena butuh cuan buat ngopi dan gorengan bakwan. Malam harinya, para pengawal Ratnam dikejutkan dengan sosok misterius. Yang tak lain tak bukan itu adalah Vijay Kumar. Lalu mereka mencari sosok misterius itu dan pertarungan pun terjadi. Lalu Vijay mendatangi ruangan Ratnam. Ia kembali mengingat di mana dulu Ratnam membunuh ibunya, memberikan hukuman yang setimpal untuk Ratnam. Vijay menajong Ratnam ke bawah hingga membuatnya tewas di tempat. Di keesokan paginya, investigasi dilakukan. Fanama yang melihat Ratnam tewas, ia sangat ketar-ketir. Ia yakin yang melakukan ini sudah pasti Vijay Kumar. Ketua komisaris mengatakan mereka bisa menangkap Vijay dengan cara menjebak Rajendran, Nivi, dan Ibu Ani. Melalui perantara Rajendran, Vijay dapat ditangkap. Di sana Fanama mengatakan, kau mencoba untuk membunuhku setelah tewasnya Kari dan Ratnam. Namun tidak semudah itu bos. Faktanya sekarang Vijay lah yang terjebak dalam perangkap Fanama. Mendengar itu, Vijay malah tertawa sembari mengatakan, justru Fanama lah yang terperangkap dalam jebakan Vijay. Lalu Fanama memanggil Rajendran, Nivi, dan Ibu Ani yang sudah disandra. Melihat ayahnya yang sudah tak berdaya, Nivi sangat bersedih dan menanyakan siapa mereka ayah. Vijay mengatakan mereka semua orang yang telah membunuh ibumu dan ibuku. Lalu Nivi menanyakan apakah mereka menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Vijay mengatakan mereka tidak mengerti dengan hal itu. Lalu Nivi meminta kepada Fanama untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Fanama menjawab ia akan meminta maaf setelah membunuh Vijay. Mendengar itu Nivi kesal kepada Fanama, lalu menyuruh ayahnya untuk beraksi seperti biasanya. Apal meren? Ketika Nivi, Rajendra, dan Ibu Ani pergi, dari belakang anak buah Fanama akan menghajarnya. Vijay berteriak jika kau seorang lelaki, berperilakulah secara jantan lawan dirinya. Dan solo vs squad pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Fanama, Vijay mengatakan, membunuhmu tidak sulit. Juga mengatakan kepada Fanama, Vijay telah berhasil menjadi seorang ayah yang hebat, di mana Nivi masih memberi kesempatan kepada Fanama untuk meminta maaf, meskipun Nivi tahu Fanama yang membunuh ibunya. Berbeda dengan Fanama yang gagal menjadi seorang ayah, di mana Fanama malah membela dan melindungi putranya ketika melakukan kesalahan dan kriminal. Tak lama dari itu pasukan khusus datang untuk memeriksa karena merasa telah terjadi keributan di sana. Mereka tidak mendapatkan jejak apapun, namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan jasad Fanama yang digantung dengan lehernya yang telah digorok. Konferensi pers dilakukan. Ketua komisaris mengatakan kepada media bahwa polisi akan segera menyelidiki tentang kasus pembunuhan tersebut dan menangkap pelakunya. Satu jurnalis mengatakan tentang isu rumor Vijay Kumar. Ketua komisaris menyangkal bagaimana bisa orang yang sudah mati hidup kembali. Jurnalis yang lain menyimpulkan bahwa korban ialah orang-orang yang kebal hukum. Ini hanya strategi Departemen Kepolisian untuk melenyapkan para penjahat yang kebal hukum dengan taktik hantu. Mendengar itu, ketua komisaris mengatakan, mulai sekarang kau jangan jadi jurnalis dengan menulis, tapi berimajinasilah. Hal itu membuat semua orang tertawa. Satu jurnalis yang lain juga mengatakan, benar atau tidaknya tentang rumor kembalinya Vijay Kumar, yang terpenting berkat bayang-bayang Vijay Kumar kejahatan di kota ini semakin berkurang. Ketua komisaris puyeng masuk ke ruangannya, kenapa orang-orang terus menanyakan Vijay Kumar. Yang ternyata, ketua komisaris dari awal sudah tahu bahwa Vijay belum mati. Vijay Kumar dan komisaris bekerja sama untuk melenyapkan orang-orang yang kebal dari hukum. Beberapa tahun kemudian, Nipi telah tumbuh dewasa dan Ibu Andri dijadikan istrinya. Sedangkan Rajendran tetap menjadi asisten setianya. Dan film pun berakhir.